Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-509. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, perlahan-lahan orang itu sekali lagi membuka matanya, meskipun mula-mula agak kabur. Namun mereka pun melihat bahwa yang ada di sekitarnya adalah kawan-kawannya sendiri. Sambil menarik nafas dalam-dalam, salah seorang dari mereka berusaha bangkit. Setelah duduk di rerumputan, maka ia pun mengusap matanya beberapa kali. Diedarkannya pandangan matanya menyapu dedaunan di sekitarnya. "Kenapa kau berdua pingsan?" bertanya Kiai Gringsing. "Tiba-tiba saja kami diserang." "Siapa?" "Seseorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan." "Kau berkelahi?" "Iya, kami berdua berkelahi melawan orang itu. Tetapi ternyata orang itu sangat tangguh. Kami berdua tidak berhasil mengalahkannya." "Tetapi kenapa kau pingsan tanpa luka di tubuhmu?" "Aku kira aku telah kehabisan nafas. Aku tidak dapat lagi menggerakkan tubuhku sama sekali. Mataku menjadi berkunang-kunang dan akhirnya aku tidak sadarkan diri." Yang mendengarkan cerita itu mengerutkan keningnya, dan dengan jantung yang berdebar-debar, Kiai Gringsing bertanya, "Apakah kau tahu namanya?" "Orang itu memang menyebutkan namanya." "Siapa?" "Namanya tak bernama." Yang mendengar itu menjadi heran, tetapi Kiai Gringsing menyahut, "Maksudmu Panembahan tidak bernama?" "Ya, ia menyebut namanya Panembahan tidak bernama." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ternyata orang itu memang ada di sini. Orang yang menyebut dirinya Panembahan tidak bernama. Namun kemudian tumbuh pertanyaan di dalam dirinya. Apakah Panembahan tidak bernama itu juga yang menyebut dirinya Panembahan aku? Dalam pada itu, Raden Sutawijaya pun bertanya, "Kenapa orang itu tidak menangkapmu atau berusaha membunuhmu?" "Aku tidak tahu, Raden. Tetapi ia memang berkata bahwa ia tidak akan membunuhku. Yang ditunggunya adalah para pemimpin dari Mataram dan Menoreh. Bahkan orang itu menyebut-nyebut orang yang bersenjata cambuk." Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Katanya, "Agaknya mereka sudah mengetahui bahwa kami ada di tempat ini." "Tentu," sahut Sutawijaya. "Agung Sedayu dan Suwandaru bersenjata cambuk pula ketika kami berkelahi melawan pasukan Daksina di daerah terbuka di sebelah hutan itu." Kiai Gringsing tidak menyahut. Dipandanginya orang yang baru sadar itu sejenak. Lalu perlahan-lahan ia menarik orang-orang itu untuk berdiri. "Apakah kau sudah dapat berdiri?" "Iya, tetapi badanku masih terlalu lemah." "Baiklah, beradalah di dalam pasukan. Gelar yang tidak sempurna ini akan bergerak terus, dan sebelum badanmu pulih kembali, kau sebaiknya berada di dalam lingkaran bersama para tawanan yang ada pada kami dan pengawal-pengawalnya. Kau dapat membantu mereka jika diperlukan."
Demikianlah, maka pasukan itu pun mulai bergerak lagi. Sutawijaya pun kemudian berpesan kepada pengawas-pengawas yang baru agar mereka memberikan isyarat jika mereka menjumpai kesulitan atau sesuatu yang mencurigakan. Para pengawas yang kemudian berjalan mendahului pasukan itu pun menjadi semakin berhati-hati. Mereka tidak mau mengalami nasib seperti kedua kawannya yang pingsan di dalam perkelahian karena kehabisan napas, meskipun hal itu cukup menarik perhatian, apalagi karena lawannya sama sekali tidak melukainya dan apalagi membunuh. Mungkin orang itu sekedar memberikan peringatan, tetapi mungkin juga ia tergesa-gesa pergi karena pasukan ini sudah menjadi semakin dekat, berkata pengawas itu di dalam hati. Namun demikian mereka sadar bahwa orang itu tentu orang yang memiliki kelebihan. Dalam pada itu, pasukan Mataram dan Menoreh itu pun sudah menjadi sangat dekat dengan pertahanan lawan yang tersembunyi, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk melihatnya lebih dahulu. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa di balik batu-batu padas di lereng bukit sebelah menyebelah, di balik dinding-dinding batu padepokan di hadapan mereka, di belakang gerumbul-gerumbul di sebelah padepokan itu, pasukan lawan sudah menunggu dengan pedang terhunus. Namun lebih daripada itu, di antara mereka terdapat Panembahan alit diapit oleh Daksina dan Putut Nantangpati, serta agak di belakang terdapat Panembahan Agung yang duduk di serambi sebuah gardu kecil. Di sebelah menyebelah gardu itu terdapat para pengawal yang juga tersembunyi. Dari gardu itulah Panembahan Agung akan mengawasi pertempuran yang sebentar lagi bakal terjadi. Beberapa puluh langkah di hadapan pertahanan itu, Raden Sutawijaya memimpin pasukannya mendekati dinding batu di ujung padepokan, perlahan-lahan dan hati-hati. Namun sama sekali tidak menduga bahwa di balik dinding batu itu, di balik pepohonan dan batu-batu padas, lawannya sedang mengintai dan siap untuk menerkam. Dalam pada itu, tiba-tiba saja para pengawas yang mendahului pasukan Mataram itu terkejut. Tiba-tiba saja mereka melihat sebatang pohon raksasa di hadapan mereka yang berguncang. Apalagi para pengawas yang datang dari Menoreh, yang kebetulan ikut di dalam perburuan bersama Pandanwangi dan kedua anak-anak muda Sangkal Putung. Tentu ular naga, desis yang seorang. Gerak pohon itu tepat seperti yang kita lihat di hutan itu. Ya, dan bau yang wangur itu. Apa? Bertanya pengawal yang datang dari Mataram. Ular raksasa yang lapar. Kau lihat pepohonan yang berguncang itu. Tidak hanya satu, tetapi 3 batang. Ya, 3 batang. Jadi tentu ada 3 ekor ular raksasa lapar di hadapan kita. Kita berhenti di sini, berkata salah seorang pengawas. Lebih baik melawan Panembahan tidak bernama daripada melawan ular-ular raksasa itu. Adalah kebetulan saja Agung Sedayu dapat mengenai mata naga itu dengan tombak. Jika tidak, maka kita tentu akan disapu dengan ekornya. Demikian juga agaknya pasukan ini. Jika kita tidak berhenti di sini, maka kita akan kehilangan banyak orang tanpa arti. Tetapi, kapan ular itu akan pergi? Tentu kita tidak tahu. Biarlah Raden Sutawijaya mengambil keputusan. Seperti yang mereka harapkan, maka sejenak kemudian induk pasukan pun datang ke tempat itu. Seperti pengawas, maka mereka pun segera melihat pepohonan besar yang bagaikan ditiup angin pusaran. Raden Sutawijaya menjadi termangu-mangu sejenak.
sedang Pandan Wangi yang berada bersama ayahnya di sisi ujung tengah pasukan itu pun hampir berteriak berkata, Ular, ular naga. Suto Wijoyo memandang pepohonan yang bergetar itu dengan hati yang berdebar-debar. Sementara itu Agung Sedayu dan Swandaru meninggalkan kelompoknya sejenak dan mendekati gurunya yang berdiri di sebelah Suto Wijoyo. Guru, Berkata Agung Sedayu, ketika kami menangkap ular naga, maka yang pertama-tama kami lihat adalah getar pepohonan seperti itu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, namun tampaklah keraguan-raguan membayang di wajahnya. Jika tidak dengan kebetulan, aku mengenai matanya dengan tombak. Aku kira kami tidak akan dapat kembali. Setidak-tidaknya salah seorang dari kami telah menjadi korban. Iya, sahut Kiai Gringsing. Ular yang berbuat demikian adalah ular yang lapar. Dan kini ada 3 ekor ular naga yang lapar bersama-sama. Tidak seorang pun yang menjawab. Namun tiba-tiba salah seorang dari keempat pengawas itu berteriak, Aku sudah melihat ular itu. Hampir tidak mungkin. Lebih besar yang pernah kita tangkap. Ternyata bahwa bukan saja para pengawas itu melihat ular raksasa yang mulai meluncur turun dari pepohonan itu, tetapi hampir setiap orang di dalam pasukan itu dengan hati yang berdebar-debar menyaksikan 3 ular yang besar sekali sedang turun dari pohon-pohon raksasa di hadapan mereka. Apakah kita akan bertempur melawan ular-ular naga itu? Bertanya salah seorang kepada kawan-kawannya, tetapi belum lagi kawannya menjawab. Mereka melihat suatu peristiwa yang belum pernah mereka saksikan sepanjang hidup mereka. Ternyata ketiga ekor ular naga yang sedang lapar itu telah saling menyerang dan berkelahi di antara mereka sendiri. Perkelahian itu benar-benar telah menarik perhatian para pengawal dari Mataram dan dari tanah perdikan menoreh itu, sehingga mereka menjadi lengah dan kehilangan perhatian terhadap gelar yang mulai pecah. Ular itu saling menyerang, desis Agung Sedayu. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menyahut sama sekali. Sejenak seluruh pasukan itu terpesona melihat 3 ekor ular naga raksasa yang saling membelit dan bertempur di antara mereka. Semakin lama menjadi semakin liar, apalagi setelah darah yang merah kehitam-hitaman mulai membasahi tubuh mereka. Guru, Berbisik Agung Sedayu kemudian, ular sebesar itu tentu memiliki tenaga yang luar biasa. Pepohonan menjadi rusak dan berhamburan. Bagaimana kira-kira jika ular-ular itu menyerang pasukan ini, apalagi dalam keadaan yang marah? Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Diperhatikannya ketika ekor ular yang bertempur sendiri itu. Tetapi ternyata bahwa yang dicemaskan oleh Agung Sedayu itu terjadi. Tiba-tiba salah seekor dari ular itu yang terlepas dari belitan perkelahian di antara mereka mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seakan-akan ingin melihat keadaan di sekelilingnya. Perlahan-lahan ular itu mengangkat kepalanya sambil mengangangkan mulutnya. Tampak taringnya yang panjang dan tajam, kemudian lidahnya yang bercabang menjulur panjang sekali. Dengan mata yang merah menyala, ular itu memandang perbukitan di sekitarnya. Kemudian tiba-tiba saja mata itu menyentuh para pengawal yang dengan termangu-mangu sedang memperhatikannya. Tiba-tiba ular itu mendengus keras sekali, sehingga kedua ekor yang lain terkejut. Perkelahian di antara mereka pun tiba-tiba juga terhenti. Kini ketiga ekor ular naga itu memperhatikan arah yang sama.
pasukan Mataram dan Tanah Perdikan menoreh. Para pengawal menjadi berdebar-debar. Sejenak mereka memperhatikan ketiga ekor ular naga itu. Jika ular itu menyerang mereka, maka mereka tidak akan banyak dapat berbuat. Seandainya mereka melemparkan semua senjata ke arah ketiga ekor ular naga itu, maka mereka tidak akan mampu menahan gejolak yang sangat dahsyat sebelum ketiga ekor ular itu mati. Dan separuh dari pengawal di dalam pasukan itu pun akan terbunuh. Dan ternyata yang mereka cemaskan itu terjadi. Ketiga ekor ular naga yang sudah terluka itu mulai merunduk. Mereka agaknya menjadi sangat marah melihat orang-orang yang telah melihat perkelahian di antara mereka. Sesaat kemudian hampir berbareng ketiga ekor ular naga itu meluncur maju. Perlahan-lahan tapi pasti bahwa mereka akan menyerang orang-orang yang mereka anggap telah mengganggu. Tanpa disadari, maka para pengawal dari Mataram dan Tanah Perdikan menoreh itu melangkah surut. Tiga ekor ular naga yang besar bersama-sama telah menyerang mereka. Sesaat pasukan itu menjadi berdebar-debar, apalagi mereka yang pernah melihat bagaimana seekor ular naga yang marah menyerang lawannya ketika mereka berburu bersama Pandenwangi dan anak-anak muda Sangkal Putung itu. Prastowo menjadi gelisah, bahkan dengan serta-merta berkata kepada pamannya, "Paman, sebaiknya kita menghindari ular-ular naga itu. Mereka sangat buas dan barangkali tidak ada cara yang dapat kita pergunakan untuk melawan mereka bertiga." Ki Argopati tidak menjawab. Ia sedang memandang ketiga ekor ular naga itu dengan wajah yang tegang. Dalam pada itu, selagi seluruh pasukan menjadi cemas, Agung Sedayu sempat melihat beberapa ekor burung yang berterbangan di udara. Sehingga karena itu, ia bertanya kepada gurunya, "Guru, apakah guru juga melihat burung-burung di udara itu?" Kiai Gringsing mengangkat wajahnya. Dilihatnya burung yang berterbangan di langit itu berputar-putar seakan-akan tidak ada apapun yang terjadi di bawah sayapnya. Tiba-tiba saja Kiai Gringsing tersenyum. Katanya kepada Agung Sedayu, "Kita sudah mulai mengalami." Dan berbareng dengan itu Raden Sutawijoyo pun berkata, "Kiai, coba katakan, apakah yang kita lihat itu bukan sekedar bentuk semu? Aku tidak yakin bahwa kita menjumpai 3 ekor ular raksasa sekaligus. Tetapi mereka bertempur di antara mereka sendiri," desis Prastowo ragu-ragu. Dan keraguan-raguan itu telah melanda seluruh pasukan. Namun dalam pada itu Kiai Gringsing berkata, "Kita tidak berhadapan dengan 3 ekor ular naga yang sebenarnya. Jika ada seekor ular saja di hadapan kita, maka binatang-binatang yang lain akan menghindar. Demikian juga burung-burung di udara." "Jika demikian," teriak Sutawijoyo, "semua kembali ke dalam kelompoknya. Adalah berbahaya sekali jika kita terpancang oleh bentuk-bentuk semu itu, sedang pasukan lawan yang sebenarnya akan menyerang kita." Perintah itu telah menggerakkan para pemimpin dari Mataram dan Tanah Perdikan menoreh. Mereka sadar bahwa mereka harus berada di dalam lingkaran gelar yang tidak sempurna itu. Karena itu, maka mereka pun segera berlari-larian kembali ke kelompok masing-masing. Namun demikian bentuk yang mengerikan itu semakin lama menjadi semakin dekat. Adalah meragukan sekali bahwa bentuk-bentuk itu hanya sekedar bentuk semu. Bahkan ada di antara para pengawal yang menjadi gemetar melihat taring yang panjang runcing dan lidah yang menjulur bercabang.
Tetapi Kiai Gringsing sempat meyakinkan dirinya sendiri dengan ilmu yang ada padanya. Ia telah menemukan kepastian bahwa yang dilihatnya itu bukannya 3 ekor ular naga raksasa. Kita maju terus, perintah Raden Sutawijaya kemudian. Namun Raden Sutawijaya sendiri masih juga dicekam oleh kebimbangan, sehingga tombaknya selalu merunduk ke depan, siap untuk dipergunakan. Namun seandainya yang menjadi semakin dekat itu adalah benar-benar 3 ekor ular naga, maka tombak itu tidak akan berarti apa-apa. Dalam pada itu, selagi pasukan Mataram dan Tanah Perdikan menoreh dicekam oleh keraguan-raguan yang dahsyat, maka pasukan yang dipimpin oleh Putut Nantangpati dan Daksina sudah siap untuk menyerang mereka. Tetapi yang telah mengguncangkan hati adalah perintah Raden Sutawijaya. Justru para pengawal itu harus kembali di tempat masing-masing di dalam gelar yang tidak sempurna itu. Mereka mengerti bahwa bentuk-bentuk itu bukannya bentuk yang sesungguhnya, berkata Putut Nantangpati. Mereka bukan orang dungu, tetapi nampak bahwa pasukan itu menjadi ragu-ragu, jawab Daksina yang bersembunyi di balik dinding batu. Kita menunggu perintah Panembahan Alit. Dalam pada itu, Panembahan Alit menjadi bimbang pula. Ternyata pasukan Mataram dan Tanah Perdikan menoreh itu tidak menjadi pecah dan berlarian saling tunjang sehingga dengan mudah mereka dapat menumpasnya. Bahkan ia mendengar meskipun lamat-lamat perintah Sutawijaya untuk tetap berada di dalam gelar perangnya yang meskipun tidak sempurna, namun merupakan suatu gelar yang rapat di dalam lembah yang tidak terlalu luas ini. Dalam keraguan-raguan itu, tiba-tiba mereka terkejut melihat api yang menyala dari mulut ketiga ekor naga itu. Sejenak Panembahan Alit dan anak buahnya terpesona sendiri melihat nyala yang menyembur dari mulut yang sedang menganga itu. Meskipun mereka tahu pasti bahwa yang mereka lihat itu bukannya api yang sebenarnya. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa api yang memancar dari mulut 3 ekor naga itu telah menggetarkan jantung setiap orang di dalam pasukan Mataram dan Tanah Perdikan menoreh. Rasa-rasanya api itu terasa panasnya pada tubuh mereka, sehingga mereka benar-benar meragukan apakah yang mereka lihat hanya sekedar semu. Dengan demikian maka pasukan yang berada di dalam gelar itu telah terhenti. Bahkan beberapa orang mulai tergerak surut karena api yang semakin lama menjadi semakin besar itu. Tidak ada apa-apa. Kiai Gringsinglah yang kemudian berteriak. Aku tidak melihat apa-apa. Mereka yang mengenal Kiai Gringsing sebagai seorang yang memiliki kelebihan menerima keterangannya itu dengan akalnya. Namun ternyata sebelum para pengawal itu harus bertempur melawan pasukan Panembahan Agung, mereka telah bertempur di dalam diri mereka sendiri karena akal dan perasaan mereka menjadi tidak seimbang. Nah, berkata Panembahan Alit, kini mereka mulai kehilangan keseimbangan. Sejenak lagi kita akan menyerang mereka, terutama pasukan yang ada di lambung itu. Tetapi yang terjadi kemudian adalah suatu permainan baru yang menggemparkan medan. Tiba-tiba saja, selagi pasukan Mataram dan menoreh mulai kebingungan, di langit beterbangan beberapa ekor burung elang raksasa. Semakin lama semakin banyak sehingga kemudian langit bagaikan diliputi oleh mendung. Berpuluh-puluh burung elang yang besar itu beterbangan mengitari 3 ekor naga raksasa itu.
Dan sejenak kemudian, tiba-tiba saja berpuluh-puluh burung elang yang besar itu menyerang ketiga ekor ular naga itu dengan paruhnya yang tajam dan dengan kuku-kukunya yang runcing. Ular-ular naga itu pun terkejut mendapat serangan yang tiba-tiba dari udara. Ketiganya menggeliat dan kemudian menengadahkan kepalanya. Namun burung-burung elang raksasa itu pun menyerang semakin lama menjadi semakin dahsyat, sehingga ketiga ekor ular itu tidak sempat memperhatikan lagi para pengawal dari Mataram dan tanah perdikan menoreh. Mereka menyemburkan api di mulutnya ke arah burung elang itu, tetapi agaknya burung-burung elang itu telah kebal sehingga api yang menjilat mereka sama sekali tidak menghanguskan bulu-bulunya. Panembahan Alit yang melihat pertempuran itu menjadi heran, kemudian cemas dan berdebar-debar. Sedang Putut Nantang Pati dan Daksina menjadi bingung dan bertanya, "Panembahan, apakah yang telah terjadi?" "Aku tidak mengerti. Tentu ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Elang-elang raksasa itu sangat mencurigakan. Tentu hanya bentuk semu seperti ular raksasa itu pula. Jika burung-burung itu adalah burung yang sebenarnya, mereka tentu tidak akan terpengaruh oleh bentuk-bentuk semu seperti ketiga ekor ular raksasa itu." Ternyata bukan saja Panembahan Alit yang menjadi cemas dan bingung. Panembahan Agung yang duduk di serambi gardunya pun terkejut merasakan suatu getaran yang lain yang telah terjadi pada pusat samadhinya itu, sehingga akhirnya ia melihat gangguan-gangguan yang tidak dikehendaki. Yang terjadi kemudian sebenarnya adalah pertempuran kekuatan ilmu yang aneh itu. Dengan segenap pemusatan pikiran dan perasaan, Panembahan Agung mempertahankan bentuk-bentuk semuanya agar tidak terganggu oleh burung-burung yang berterbangan dan menyerangnya berganti-ganti. Getar-getaran yang dahsyat ternyata telah melanda pemusatan pikirannya, sehingga bentuk-bentuk yang diciptakannya terpengaruh pula olehnya. Ternyata bahwa gelombang getaran yang melanda jantungnya adalah ilmu yang sangat dahsyat. Apalagi Panembahan Agung itu tidak menyangka bahwa ia akan mendapat serangan yang sangat dahsyat seperti itu. Karena itulah, maka ia harus berjuang mati-matian agar bentuk-bentuk semuanya tidak terpengaruh oleh benturan ilmu itu. Tetapi itu tidak mungkin. Penguasaannya atas getaran alam di sekitarnya yang langsung mempengaruhi syaraf setiap orang yang berada di dalam lingkup jangkau kemampuan ilmunya, sehingga tercipta bentuk-bentuk yang semu yang seolah-olah dapat disentuh oleh syaraf penghayatan yang wadak itu, terpengaruh pula oleh gejolak getaran ilmu yang serupa. Akhirnya Panembahan Agung itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, apalagi ia merasa tidak bersiap menghadapi serangan yang tiba-tiba serupa itu. Sehingga akhirnya ia berniat untuk mulai saja dengan medan yang baru sama sekali dengan melepaskan medan yang lemah itu. Karena itu, maka dengan hati yang berdebar-debar, orang-orang yang berada di lembah dan yang sudah bersiap untuk bertempur itu menjadi termangu-mangu. Mereka melihat ketiga ekor ular naga itu bergeser surut. Perlahan-lahan mereka meninggalkan medan, diburu oleh burung-burung yang berterbangan di udara. Dan akhirnya ketiga ekor ular naga itu pun meluncur masuk ke dalam rimbunnya pepohonan di lembah itu. Demikian ketiga ekor ular naga itu hilang, maka burung-burung itu pun melayang meninggi dan akhirnya hilang pula di balik awan. Para pengawal Mataram dan tanah perdikan menoreh itu menggosok-gosok mata mereka.
Kini mereka melihat bahwa sebenarnya di hadapan mereka tidak ada bekas-bekas perkelahian dari 3 ekor ular naga itu. Mereka tidak melihat pepohonan yang berserakan dan dahan-dahan kayu yang berpatahan. Pepohonan yang ada di padukuhan di hadapannya masih tampak hijau segar dan daun-daunnya masih tetap rimbun. Kita telah dihadapkan pada permainan yang gila, teriak Sutowijoyo. Jika kita setiap kali menghadapi permainan seperti itu, kita memang akan dapat menjadi gila karenanya. Sekarang selagi kita masih sadar sepenuhnya bahwa kita adalah sasaran permainan itu, cepat, kita harus menemukan sumber dari permainan gila itu sendiri. Para pemimpin dari Mataram dan Tanah Perdikan menoreh itu sependapat dengan perintah Raden Sutowijoyo itu. Namun mereka masih saja selalu dibebani oleh pertanyaan, bagaimana burung-burung elang raksasa itu begitu saja hadir dan membantu mereka menghapus bayangan semu yang mengerikan itu. Apakah juga Panembahan Agung yang menciptakan bentuk-bentuk burung elang raksasa yang dahsyat itu? Bertanya salah seorang pengawal Tanah Perdikan menoreh kepada seorang kawannya. Aku kira bukan. Agung Sedayu yang mendengar pertanyaan itu menjawab. Jadi siapa? Lembah ini memiliki 1000 rahasia yang tidak mudah dikatakan maknanya. Pengawal itu tidak bertanya lagi. Raden Sutowijoyo yang marah karena merasa dipermainkan segera membawa pasukannya maju. Tetapi langkahnya terhenti ketika tiba-tiba saja, seperti yang pernah dialami Daksino, lembah itu telah diguncang oleh gempa bumi. Pohon-pohon besar berguncang dan tebing batu-batu yang besar runtuh menimpa pepohonan. Raden Sutowijoyo terkejut dan rasa-rasanya tanah memang berguncang, sehingga karena itu sejenak ia menjadi bingung. Apalagi kemudian terdengar tanah di hadapan mereka runtuh dan mengangalah sebuah jurang yang besar dan dalam. Beberapa orang pengawal di dalam pasukan yang sedang bergerak maju itu berpegangan pepohonan erat-erat, seakan-akan mereka akan terlempar ke dalam jurang yang dalam itu. Bahkan beberapa orang di bagian depan gelar yang tidak sempurna itu bergeser surut. Ketika gempa menjadi reda, maka kebimbangan yang sangat telah meraba hati setiap orang. Bahkan mereka merasa tidak pasti terhadap diri mereka sendiri setelah mereka diganggu oleh peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu. Dan belum lagi getaran jantung mereka mereda, mereka melihat asap yang tebal mengepul dari dalam jurang itu. Seolah-olah di dalam jurang itu terdapat kawah gunung berapi yang panas. Kali ini Panembahan Alit tidak mau lagi melepaskan kesempatan itu. Selagi orang-orang Mataram dan orang-orang Tanah Perdikan menoreh menjadi kebingungan, maka terdengar isyarat dari Senopati itu bahwa pasukannya harus menyerang. Demikianlah, maka anak buah Putut Nantangpati dan Daksino itu pun segera menghambur keluar dari persembunyian mereka, karena mereka sudah dibekali keyakinan bahwa yang mereka lihat adalah sekedar bentuk semu. Maka mereka tidak menghiraukannya lagi. Yang berada di paling depan, sebelah menyebelah adalah Putut Nantangpati dan Daksino. Mereka bagaikan terbang melintasi jurang dan asap tebal keputih-putihan. Di belakangnya, anak buahnya mengikutinya tanpa ragu-ragu. Mereka berlari-larian di udara, melintasi jurang yang dalam itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh
pada episode berikutnya. Sampai jumpa.